Allah pernah menyelamatkan saya dari kematian, di mana saya pernah mengalami satu musibah dan hampir saja mati, tapi Tuhan selamatkan. Dan hari ini aku sadar kenapa Dia menyelamatkan aku, karena Dia punya rancangan dan rencana yang indah dalam hidupku bagi kemuliaannya. Saya percaya Allah punya rancangan yang besar atas setiap hidup kita, saudara. Dengarkan terus kesaksian ini, maka iman saudara akan dibangkitkan bahwa Allah punya rencana yang indah atas hidup saudara. Shalom, saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan video kesaksian yang akan menguatkan iman saudara, di mana di dalam channel ini saudara akan diberkati dan diteguhkan dengan berbagai video kesaksian tentang mujizat Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan. Itu sebabnya saudara, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan cara menekan tanda subscribe yang berwarna merah yang ada di sebelah kanan di bawah video ini saudara, dan juga tekan tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara akan berlangganan dengan channel ini. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian-kesaksian di channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati untuk mendukung pelayanan ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat kesaksian yang akan kita dengar, sehingga kesaksian ini benar-benar akan meneguhkan iman saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian akan campur tangan-Mu, akan mujizat-Mu, akan pemeliharaanmu yang telah Kau nyatakan. Biarlah kesaksian ini akan meneguhkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Iman mereka dibangkitkan. Terima kasih Bapa, kami akan mendengarkan kesaksian tentang campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saya rindu menyaksikan kepada saudara bagaimana Allah punya rencana dan rancangan yang indah atas hidupku. Dan saya percaya juga atas setiap kehidupan saudara, Allah punya rancangan yang indah. Kalau kita melihat perjalanan hidup kita, maka kita akan melihat betapa luar biasa dan betapa indah rancangan Tuhan. Dan percayalah, ke depan rancangan Tuhan lebih indah bagi setiap kita saudara. Saya akan menyaksikan bagaimana saya pernah mengalami musibah yang begitu mengerikan, tetapi Tuhan menyelamatkan aku di sana. Dan hari ini aku sadar bahwa kenapa Dia menyelamatkan aku, hari ini Dia punya rancangan yang indah dalam hidupku untuk kemuliaan namanya. Saudara, saya akan memulai di mana pada saat saya kelas 4 SD. Waktu itu saya mengalami satu musibah, di mana saya pernah ditanduk oleh kerbau. Itu satu kejadian yang sangat mengerikan saudara, di mana saya ke ladang bersama dengan paman saya, dan paman saya ini punya kerbau yang sangat besar dan tanduknya sangat tajam saudara. Saya masih bisa membayangkan sekarang kerbau ini, sekalipun itu terjadi sekitar 30 tahun yang lalu. Saudara, pada waktu itu saya bersama dengan paman saya pulang dari ladang, dan di tengah jalan ada persawahan. Dan di sawah itu paman saya mau mengambil makanan dari kerbau ini, dan dia suruh saya memegang tali kerbau ini. Dia suruh kerbau ini dia bawa ke sawah, lalu kerbau ini makan di sana, memakan rumput di sana. Lalu paman saya menyuruh saya yang waktu itu masih kelas 4 SD memegang tali dari kerbau ini supaya kerbau ini tidak jalan jauh. Dan pada waktu itu saudara, satu kejadian yang begitu mengerikan terjadi, di mana setelah paman saya selesai mengambil makanan kerbau ini, dan kemudian dia bawa makanan kerbau ini di dalam goni, di mana goni ini berwarna putih. Ketika paman saya ini datang dari depan kerbau ini kaget, dan kemudian dia berbalik. Dan ketika dia berbalik, terhalang saya di sana karena dia mau lari. Dia lihat saya menghalangi di sana, kemudian dia tanduk saya. Dan ketika dia tanduk saya terbang ke udara saudara, dan saya terlempar mungkin hampir 10 meter ke sana. Begitu mengerikannya pada waktu itu saudara. Dan setelah saya ditanduk dan terbang hampir 10 meter, saya coba tarik napas, begitu sulitnya. Dan waktu itu paman saya langsung menggendong saya
Dia bawa saya lari ke rumah, mungkin sekitar 1 kilometer lebih. Dia gendong saya, dia bawa saya lari ke rumah. Dan waktu itu saya berjuang dengan nafas saya, saudara. Dan kemudian saya dilarikan ke kota supaya saya bisa berobat di Kabanjahe waktu itu, saudara. Dan saya dibawa ke rumah sakit di sana. Dan tidak ada rumah sakit yang sanggup. Dioper ke rumah sakit yang satu, ke rumah sakit yang lain. Tidak ada rumah sakit yang sanggup menangani. Saya terus menjerit-jerit, saya sulit bernafas. Lalu akhirnya saya dilarikan ke Medan, saudara. Dan di Medan waktu itu, ketika disampaikan keadaan saya kepada dokter, dokter pun akhirnya singkat cerita berkata kepada orang tua saya bahwa harapan tipis. Jadi waktu itu orang tua saya disuruh tanda tangan, kalau nggak salah sampai dibilang bahwa harapannya mungkin sekitar 5%-an gitu. Kenapa? Karena ternyata usus saya sudah berbocoran, saudara, dan pendarahan begitu parahnya di dalam lambung saya karena memang tanduk itu mengenai bagian samping dari perut saya. Dan akhirnya saya dioperasi, saudara. Pada waktu itu belum secanggih sekarang kedokteran, sehingga bekas operasinya pun sekarang itu sangat jelek, saudara. Tetapi hal yang luar biasa yang saya lihat, sekalipun harapannya begitu tipis, tapi saya selamat. Dokter-dokter pun sangat bersyukur karena saya selamat. Dan ketika saya jalani perjalanannya, saya akhirnya sembuh. Dan kemudian saya berjalan makin dewasa, dan akhirnya tamat saya SMP. Ayah saya bertanya kepada saya, "Kau mau jadi apa? Maukah kau jadi hamba Tuhan? Maksudnya jadi pendeta?" Saya bilang waktu itu saya tidak, karena waktu itu saya ke gereja pun agak malas dan tidak mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Tetapi setelah saya tamat SMA, waktu itu saya mengingat saya mengalami Tuhan dan saya mengalami panggilan Tuhan. Dan akhirnya saya yang melapor kepada bapak saya bilang, "Saya mau jadi hamba Tuhan. Saya mau jadi pendeta." Dan akhirnya saya pergi sekolah Alkitab, saudara. Dan kemudian selesai sekolah Alkitab, dan saya bilang kepada pemimpin sekolah Alkitab kami, setelah saya 2 tahun sekolah di sana, saya bilang saya siap merintis gereja. Kemana saya pergi merintis gereja? Akhirnya dia utus saya, dia suruh saya pergi ke satu desa yang hari ini, yang 21 tahun yang lalu saya rintis, dan hari ini masih saya gembalakan, saudara. Gereja ini terus bertumbuh. Kenapa pimpinan sekolah Alkitab waktu itu mengutus saya ke sini? Alasannya adalah di sana masih begitu banyak orang belum ke gereja. Di sana masih begitu banyak dukun. Itu yang waktu itu menjadi pesannya. Dan syukurnya hari ini begitu banyak jiwa yang diselamatkan dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada perdukunan diselamatkan. Bahkan ada beberapa dukun yang diselamatkan dan masuk ke gereja. Dan hari ini menjadi jemaat setia, bahkan menjadi pengurus di gereja. Saudara, setelah saya melihat perjalanan hidup saya ini, maka hari ini saya dapat berkata bahwa Allah punya rencana yang indah. Allah punya rancangan atas kehidupan saya. Kenapa Dia selamatkan pada waktu itu saya? Kenapa waktu itu sekalipun harapannya tipis, saya masih mengingat ketika saya ditanduk kerbau itu, saudara. Nafas saya harus perjuangkan satu demi satu. Begitu sulitnya untuk bernapas pada waktu itu. Menangis pun saya tidak bisa. Hanya air mata mengalir dari pipi saya, saudara. Tetapi saya tidak bisa bersuara menangis. Karena begitu sakitnya. Saya tidak bisa menjerit menangis karena begitu sakitnya. Dan saya merasa sulit untuk bernafas pada waktu itu, saudara. Saya harus berjuang untuk bernafas. Tetapi Tuhan menyelamatkan saya. Dan hari ini saya melihat alasannya. Kenapa saya selamat pada waktu itu? Karena Tuhan punya rencana yang besar. Karena Tuhan punya rencana yang indah.
Tuhan mau melalui hidupku ada orang-orang lain yang diselamatkan. Dan benar saja saudara, setelah saya sekolah kitab dan kemudian saya merintis gereja, ada begitu banyak orang yang putus pengharapan, yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya mengenal Tuhan, mengalami keselamatan. Ada begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, ada begitu banyak keluarga-keluarga yang putus asa diselamatkan, ada begitu banyak orang-orang putus pengharapan diselamatkan, ada begitu banyak keluarga yang hancur juga diselamatkan. Allah dahsyat saudara. Dan hari ini di pelayanan ini saya fokus bersama tim saya kami fokus untuk pelayanan anak. Ada sekitar 200 lebih anak yang sedang kami kembangkan dengan harapan 20 tahun ke depan daerah ini akan semakin baik. Daerah ini termasuk daerah yang hancur oleh karena narkoba saudara, daerah yang hancur oleh karena premanisme. Saya sangat bermimpi 20 tahun ke depan semuanya akan berubah, dan saya percaya melalui anak-anak yang kami didik, hampir setiap hari mereka datang, kami didik, kami kembangkan spiritualitasnya, kami kembangkan kognitifnya, kami kembangkan psikologinya, kami kembangkan fisiknya sehat. Saya percaya ke depan mereka bisa mengubah daerah ini. Dan saudara, sekali lagi, apa yang terjadi hari ini itu semua atas campur tangan Tuhan yang Tuhan sudah rencanakan jauh sebelumnya. Saudara, hari ini aku bisa berkata, Tuhan punya rancangan yang indah atas hidupku, di mana ada satu ayat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11 mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah punya rancangan yang indah atas hidupku. Dia rancangkan itu jauh sebelumnya, sehingga sekalipun aku pernah hampir mati, Dia selamatkan aku karena Dia punya rencana untuk hari ini, di mana Dia mau selamatkan jiwa-jiwa di daerah ini. Di daerah saya mengembalakan gereja, menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dia punya rancangan yang indah, dan aku percaya ke depan Allah punya rancangan yang lebih indah atas kehidupanku. Saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Tuhan punya rancangan yang indah atas kehidupan saudara. Apapun dan bagaimanapun kondisi kehidupan saudara saat ini, saya mau menegaskan bahwa Tuhan punya rancangan yang indah atas kehidupan saudara. Allah itu ajaib. Allah itu dahsyat. Dia punya rancangan yang indah atas kehidupanmu. Mungkin hari ini hidupmu berat. Mungkin hari ini engkau tidak mengerti kenapa ini terjadi. Tetapi ingat, ke depan Allah punya rancangan yang indah atas hidupmu. Itu sebabnya jalanilah semuanya dalam Tuhan. Pada waktu aku mengalami kecelakaan itu, musibah itu saudara, orang tuaku pun mungkin tidak tahu kenapa itu bisa terjadi. Dan hari ini itu bisa menjadi kesaksian. Hari ini itu bisa menguatkan iman saudara bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Itu sebabnya sesuai dengan firman Tuhan, saya baca sekali lagi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Saya mau menegaskan kepada saudara, rancangan Tuhan indah atas kehidupan kita. Tetap berjalan bersama Tuhan, apapun kondisinya, tetap kuat dalam Tuhan. Rancangan Tuhan indah atas kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, saya mau berdoa bagi saudara. Biarlah rancangan-rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan kesaksian ini ya Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa rancangan-Mu indah atas kehidupan kami. Biarlah saat ini anak-anak-Mu hidup dalam rancangan-Mu. Mereka percaya bahwa rancangan Tuhan indah atas kehidupan mereka. Dan biarlah mereka menjalani rancangan-Mu, dan biar rancangan-Mu digenapi langkah demi langkah di dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati kehidupan anak-anak-Mu, genapi rancangan-Mu atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya.
Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setiap saudara sudah diberkati melalui kesaksian yang sudah saudara dengar di dalam video ini saudara. Nantikanlah video-video kesaksian selanjutnya yang akan terus memberkati dan meneguhkan iman saudara. Kalau saudara diberkati melalui kesaksian di dalam video ini dan saudara rindu memberkati untuk mendukung perkembangan pelayanan kesaksian ini saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Kalau saudara belum mensubscribe video ini atau channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah di sebelah kanan video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian saudara sudah berlangganan dengan channel ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya. Amin.